Halo everybody, kembali lagi di channel YouTube gue, Poseidon. Anjay. Kali ini cuy, gue bakal ngeceritain pengalaman-pengalaman mistis gue. Dan di sini gue mengungkapkan secara real pengalaman mistis gue selama yang pernah gue alamin sendiri. Dan ini no clickbait, pokoknya nggak ada settingan yang kayak gimana. Maksudnya ini bener-bener real yang pernah gue alamin selama hidup gue cuy. Oke, langsung aja ya. Jadi gini cuy, dulu kan waktu gue SMA, gue kan anaknya bandel ya cuy ya. Bisa dikategorikan gue bandel orangnya dulu. Dan dikarenakan gue bandel, jadi gue di ini sama guru-guru gue disuruh buat ngejagain sekolah cuy. Jadi dalam arti gue ngejagain sekolah bukan maksudnya gimana sih, gini. Namanya sekolah kan dia perlu nilai, dan ketika tidak tuntas nilai pelajarannya, otomatis kan dia pasti yang namanya remedial, ya kan cuy ya. Dan gue pikir lo juga ngalamin hal itu yang orang sekolah. Nah, remedial kan otomatis, yang namanya remedial otomatis nilainya nggak tuntas tuh. Dan untuk mentuntaskan remedial, guru banyak cara untuk menuntaskan nilai muridnya sendiri tadi, masing-masing muridnya, ya kan. Dan nggak semua guru sama gitu caranya. Dan di sini gue ngejelasin bahwa guru gue punya cara yang berbeda juga gitu sama gue sendiri. Dan gini cuy, waktu itu nilai gue nggak banyak yang nggak tuntas. Jadi dari ketidaktuntasan gue tadi, jadi ditugaskanlah gue untuk ngejagain sekolah. Karena pada waktu itu sekolah gue kan sering kemalingan cuy. Hampir beberapa minggu gitu, pokoknya beritanya kehilangan komputer terus gitu ya kan. Jadi ya sekolah pada heboh dong yang pastinya, karena kan kemalingan ya kan. Jadi gue ditugasin sama guru gue untuk ngejagain sekolah, karena emang ya sekolah tadi emang ini apa maksudnya sering kemalingan tadi. Jadi ya udah, gue sama teman-teman gue apa namanya ya ngejagain sekolah jadinya berarti kan. Nah, jadi ketika ngejagain sekolah cuy, yang namanya sekolah ya kan, nah itu otomatis pasti serem dong, horor dong ya kan suasananya. Ya mungkin nggak semua sekolah, cuman kalau menurut gue mungkin kebanyakan sekolah itu horor. Itu kalau menurut gue. Kenapa gue bilang gitu? Karena di setiap bangunan itu punya penunggunya masing-masing. Itu yang versi gue kalau menurut gue ya kan. Nah, jadi gue ditugasin untuk ngejagain sekolah. Jadi tiap malam setelah jam-jam berapa gitu kan, gue kan bagi tugas sama teman-teman gue. Kalau nggak salah waktu itu 2, 3, 4, sekitar 5-6 orang lah rondanya gitu kan, ibaratnya ronda lah yang kayak gitu. Jadi sekitar 6 orang ronda untuk ngejagain tuh sekolah cuy. Jadi cuy waktu giliran ke gue yang ngeronda, gue sama teman gue sih, bukan gue sendiri, bukan gue sendiri. Gue sama teman gue, kalau nggak salah waktu itu pas gue bertiga, kalau nggak salah gue bertiga sama teman gue keliling sekolah. Yang namanya kan kita ngejagain ya kan, masa ngejagain cuma tiduran gitu ya kan, atau
cuma bener-bener ngejagain, nggak ngejalanin tugas yang seharusnya kita laksanakan gitu cuy. Jadi cuy, waktu gue ngeronda, ini gue ngerokok nggak apa-apa cuy ya, gue ngerokok karena ya namanya ini kan gue jujur aja gitu ya kan. Gue paling paling takut, paling parno sama hal-hal yang berbau horor cuy, serius sumpah. Ya kata orang kalau kita ngerokok si hantu ini nggak berani sama kita, itu yang pernah gue denger gitu. Nggak tahu sih versi lo gimana tentang hantu, lo boleh komen di bawah cuy ya. Oke. Jadi waktu itu gue bertiga sama temen gue ngeronda keliling sekolah ya kan, bawa pentongan, ada bawa pentongan atau gue waktu itu bawa kayu cuy. Gue bawa kayu, temen gue bawa pentongan, yang satunya lagi kalau nggak salah bawa kayu juga dia. Jadi waktu gue keliling sekolah dan awalnya ke ruang apa? Oh, yang dekat ruang komputer cuy. Dekat ruang komputer kan aman tuh. Nah jadi balik lagi arah, gue ke ruangan apa? WC dekat WC sekolah ya kan. Nah jadi ketika ngelintasin daerah WC tadi, bulu gue udah merinding cuy, serius, bulu gue udah langsung merinding. Jadi ketika ngelewatin daerah WC, gue sama teman-teman gue awalnya ya namanya juga kita ngeronda untuk nangkep maling, jadi otomatis ya kita ini dong cuy ya, maksudnya diam-diam dong, nggak bakal ibaratnya kayak ngeronda ribut-ribut gitu ya kan, sampai bercanda apa sih, tawa-tawa gimana, enggak ya kan. Namanya kan tujuannya kita kan kepengen nangkap pencuri cuy. Nah, jadi karena saking silentnya suara waktu itu, jadi kedengarlah suara-suara yang aneh banget waktu itu. Pertama teman gue dengar ada suara seretan meja waktu itu, meja apa bangku kita juga nggak tahu, cuman ada suara kayak nyeret meja ataupun sejenis meja ataupun bangku waktu itu, jadi krek katanya gitu kan. Berjalan di lantai semen gitu cuy. Sekolah gua kan di semen, nggak pakai keramik, sekolah gua di semen, jadi suaranya agak jelas lah ya pastinya karena semennya juga ini kan. Jadi waktu ke-share gitu kedengar jelas. Jadi dia bilang apaan tuh katanya. Gue berdua sama teman gue diam dan saling natap gitu ya kan. Jadi nggak tahu lu dengar nggak katanya. Gue sama teman gue bilang, gue langsung bilang gue nggak dengar apa-apaan. Gue bilang gitu. Beneran lu? Iya serius, gue nggak dengar apa-apaan. Loh, ada tadi suara yang aneh-aneh gitu katanya kan. Lu halu kali, gue bilang gitu ya kan, lu halu kali. Enggak, ngapain gue halu anjing katanya kan. Kita juga lagi sama-sama nih ya kan, ngehaluin apa gue katanya. Iya juga sih ya kan. Nah, jadi tiba di ini lepas tuh gitu kan. Udah gitu kan, ya udah biarin aja gitu kan, mungkin salah denger kali temen gue gitu, mikirnya ke situ. Kedua jalan lagi ngerondain keliling-keliling kelas ya kan, ngeliatin apa ada bunyi-bunyian orang maling atau gimana nih, atau orang sembunyi atau gimana ya kan. Noh, jadi tiba di ruang kelas 10 berapa lupa gue, 10G kalau nggak salah, kalau nggak 10G. Jadi kedengar lagi nih cuy. Jadi itu sama-sama pada denger semua. Waktu itu kayak ibaratnya gue merinding cuy sumpah. Gue denger ada yang ibaratnya seret gitu suaranya kan, kayak suara apa, meja atau bangku yang kena seret gitu ya. Lo tahu sendiri kan kadang kan kita kalau udah
Ini kan kalau kerja bakti di sekolah kan ya kita denger pasti teman-teman yang biasa ngeberesin bangku, ngeberesin meja, ya kan. No, kita tahu tuh suaranya. Jadi apaan tuh? Jadi temen gue langsung nyebarnya ini ngomong gitu kan, langsung nanya, apaan suara apaan? Pada bingung nih, pada bingung. Ih, suara apaan? Ya kan. Mau nggak mau kita periksa tuh ruangan. Waktu pertama kali ngebuka itu nuansanya udah berbeda cuy, nuansanya udah berbeda banget. Udah berbau mistis, udah berbau horor banget itu pokoknya waktu ketika kita buka pintunya. Cuman ya udahlah, udah gitu kan, mungkin sama-sama ngerasa. Jadi kita senterin daerah-daerah sekitar yang situ, sekitaran kelas ya kan, yang kita dengar bunyinya tadi. Itu nggak ada apa-apaan cuy, serius. Bangku masih tersusun rapi, meja masih tersusun rapi, dan semuanya tulisan atau apa yang tadinya sekolah tadi belum ada terhapus sama sekali, dan semuanya aman gitu kelihatan cuy. Dan aman sekali karena emang gak ada apa-apanya. Dan ini ya udah, kita mikir ya udah mungkin kita juga masih salah denger ya kan, yang namanya juga terbawa perasaan ya. Karena emang pada saat itu cuy, gue bertiga sama temen gue emang orangnya ya mungkin mereka dua mungkin agak berani, dan kalau gue kan nyadar sendiri, walaupun gue awalnya memang udah terpengaruh alkohol cuy. Karena kan yang orang-orang parno pasti nyari hal yang ibaratnya apa yang bisa buat gue berani gitu. Nah, waktu sebelum ngeronda gue minum alkohol dulu cuy, awalnya jujur gue minum alkohol dulu. Dan gue mikir, apa gue berhalusinasi? Kalau gue hanya berhalusinasi atau gue doang yang berhalusinasi, teman-teman gue nggak bakal denger dong hal ini ya kan. Nah, di situ logikanya. Tapi mereka dua denger juga. Cuman ketika kita buka pintu tadi, ya itu tadi, nggak ada apa-apa cuy, semuanya aman ya kan. Noh, di situ tuh pada bingung ya kan. Ya udah, kita tutup lagi kelasnya, kita kita kunci lagi slotnya. Lepas tuh rolling lagi, jalan lagi, gue tiga sama temen gue jalan lagi. Terus pas waktu itu di depan WC, awalnya suara gayung itu jatuh cuy, jatuh ke lantai. No, gue merinding sumpah cuy. Gayung jatuh kopak katanya kan. Apaan tuh? Senterin dari luar aja nih, senterin dari luar doang. No, nggak ada apa-apanya. Memang sih nyenternya dari luar doang, karena waktu itu posisi WC-nya emang kayak terowongan gitu. Jadi sama-sama kagak berani untuk masuk cuy, serius nggak ada yang berani untuk masuk. Jadi semua masuk, saling suruh menyuruh ya, namanya ini ya kan, kagak ada yang berani. Ya udah, senterin dari doang nih, senterin gitu kan. Jadi tapi memang waktu itu memang nggak ada hal yang aneh cuy, nggak ada hal yang aneh. No. Jadi berpikir ya kan, apaan tuh? Gue mikir dalam pikiran gue sendiri, dalam hati gue nanya apaan ya. Awal tadi udah ini, kedua yang ini gue pikir, dan ketiga yang ini ya kan. Nah, ujung-ujung waktu udah disenderin, nggak nyenter lagi nih karena posisinya kedengarannya aman ya kan. Lepas tuh ya udah mau berjalan lagi, pintu WC ketutup sendiri. Wah cuy, suaranya cuy, klopak katanya ya kan. Nah, apaan ya kan, gue
bingung sendiri, panik sendiri, parno sendiri. Gue udah bilang sama teman-teman gue bilang ya udah kalau kayak gini posisinya mending kita balik aja yuk ke kayak ini, ke ruangan. Waktu itu kan gue nginapnya di ini, di ruangan TU cuy, nginapnya di ruangan TU. Balik aja yuk ke ruangan TU, gue bilang gitu. Gue udah nggak enak perasaan nih, gue bilang. Tar dulu, teman gue bilang gitu seorang. Ya gue bilang ngapain lagi kita, gue bilang ya ini kita cek dulu apaan gitu kan, jangan-jangan ada orang katanya gitu kan. Noh ya bingung dong cuy, bukan bingung gimana sih, gue parnoan. Jadi karena gue parno, gue bingung, gue panik, gue namanya gue nggak berani ya kan, ya otomatis gue mau bawaannya ya ngajak mereka balik pasti. No. Pas tuh mau diperiksa ke dalam, yang teman gue yang satu tadi, teman gue yang satu orang pengen ngajakin kita berdua ke dalam untuk ngecek apa itu ada manusia atau enggak gitu kan. Ya karena kan kita tujuannya untuk ngecek apa namanya, ngecek pencuri tadi cuy. No jadi ya karena emang berdua tadi nggak berani, gue sama temen gue nggak berani, di cancel ya kan. Jadi sama ya udah ntar aja gitu kan, ntar kita cek lagi, gue bilang gitu. Kita tunggu di ruangan ini aja, di ruangan komputernya, apa memang bener dia ini kepengen mencuri komputer lagi atau enggak gitu kan. Siapa tahu kan dia si pencuri tadi kepengen membuat aksi lagi gitu kan. Nah, jadi kita tunggu di ruangan ininya, di ruangan komputernya. Jadi sama-sama emang langsung ke ruang TU, ngabarin teman-teman di situ, bilang kalau kita jaganya di sono aja gitu kan. Jadi kalau untuk jaga di sini di ruangan TU tuh mending gak usah aja dulu. Jadi kita jagainnya yang pas di ruangan intinya aja, karena kan emang tujuannya ngejagain komputer sekolah cuy. Noh jadi pas kita mau berangkat cuy, mau berjalan lagi, pas mau berjalan lagi ke ruangan TU-nya, tiba-tiba kedengaran emang suara ada yang lagi gue merinding banget anjing, asli sumpah gue merinding banget nih. Ada kayak suara nyeretin rantai gitu cuy, kedengaran sumpah, ketek ting gitu, kedengaran asli jelas banget di telinga kita bertiga, jelas banget. Lepas tuh cuy, gue nggak ada pemikiran lain selain gue lari ya kan. Ketika gue denger hal yang kayak gitu, kita bertiga saling berhadapan, so gue langsung lari cuy. Gue langsung ke TU, gue langsung gue nggak tahu lagi, gue nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Teman-teman gue yang di TU gue nanyain kenapa ya. Gue nggak bisa jawab lagi cuy, gue nggak jawab lagi. Lepas tuh gue langsung kayak banyak, gue gemetaran, gue bingung, gue panik sendiri. Dan teman-teman gue yang waktu keliling tadi juga ikut, yang berdua orang tadi ikut panik juga. Jadi ketika udah ada posisinya keadaannya udah tenang, kita bertiga ceritain hal-hal yang kita dengar waktu pada saat kita keliling tadi. Noh jadi ya teman-teman lain nggak percaya dong ya kan awalnya. Ya udah gue sampai bilang sama mereka, ya udah terserah lu kepengen percaya apa kagak sama kita bertiga. Kalau lu gak percaya ya udah lu yang rolling sekarang, lu yang ngeronda sekarang. Gue sumpah gue nggak mau lagi, gue bilang gitu sama mereka. Karena posisinya gue udah panik banget cuy, gue udah ngomong aja gue udah lemes, karena emang pada saat gue penakut deh kan. Jadi dihadapkan pada posisi yang seperti itu ya bener-bener gue oh shit, gue pikir
Anjing, apa bener emang ada ya hantu penunggu sekolah, gue pikir. My God, gue pikir. Dari situ gue untuk kedepannya, untuk sekian kalinya gue disuruh gue untuk ngajagain sekolah lagi, gue tobat cuy, gue gak mau sama sekali lagi. Karena gue ngalamin sendiri soalnya cuy. Bukannya gue nggak mau, gue nggak berani atau gimana, gue bukan denger dari cerita orang lain, kan di situ gue ngerasain sendiri cuy, sumpah. Jadi setelah itu gue nggak mau lagi rolling cuy. Gue suruh sama teman-teman gue, ya udah lu aja yang rolling. Gue bilang nggak apa-apa, nilai gue nggak tuntas, gue nggak naik kelas, nggak apa-apa, ya udah terserah lu aja. Gue bilang gitu sama teman-teman gue. Iya beneran cuy. Ya walaupun akhirnya karena gue nggak mau lagi ngejagain sekolah karena gue udah ngedenger tragedi-tragedi yang tadi gue denger, yang menyeramkan tadi. Ujung-ujungnya ya gue nggak ngebantuin guru lagi, ya otomatis nilai gue nggak tuntas cuy. Dan karena nilai gue nggak tuntas, ya udah akhirnya ya seperti kayak drop out ya. Gue di DO dari sekolah ya kayak gitu. Namanya juga sekolah cuy ya, kalau nggak tuntas nilai ya otomatis kita remedial ya kan bahasanya. Ya kalau anak-anak kuliah semacam tugasnya direvisi lagi gitu. Ya udah, mending gue terima gue nggak naik kelas daripada gue harus ngejagain sekolah lagi sampai masalahnya tuntas. Mending gue nggak usah aja lah, mending gue nggak usah naik kelas aja daripada gue harus mentuntasin diri gue sendiri dengan cara yang bener-bener mainstream banget kalau menurut gue. Ya, mending nggak usah lah, mending nggak usah naik kelasnya, mungkin worth lah menurut gue, ya kan. Ya gitu sih, itu pengalaman horor gue sih. Dan bener-bener gue serem banget. Gue sebenarnya nggak kepengen ceritain sih pengalaman ini ya, karena konten gue berbagi cerita, ya udah mungkin gue berbagi cerita horor sekali-sekali gitu ya kan. Masih banyak sih cerita horor gue yang lain lagi versinya. Dan kalau lo memang kepengen cerita gue dilanjutin untuk versi gue yang lainnya, pengalaman horor gue yang lainnya gimana, lo mungkin boleh komen di bawah, lo boleh like, yang pastinya lo subscribe channel gue, yang pasti biar ngedukung gue supaya gue lebih semangat lagi buat konten-konten gue untuk berikutnya cuy. Gitu sih cuy. Ya mungkin segitu aja dulu cerita gue untuk versi horornya hari ini ya kan. Ya mungkin teman-teman ada yang pengen ditanyain, boleh nanya di kolom komentar, nggak apa-apa. Tanyain apa yang mungkin ada yang kurang jelas atau gimana, tolong tulis saja di kolom komentar di bawah. Mungkin segitu aja video kita kali ini. Gue Poseidon and bye.